Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dan selalu semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar pada tema kita yang ketujuh, subtema kita yang kedua, pada pembelajaran kita yang pertama. Sebelum Pak Guru memulai menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Pak Guru membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Yang kedua, siswa dapat menentukan banyaknya simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Yang ketiga, dengan mencermati gerakan memintal dan menenun, siswa dapat mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan tepat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada tema yang keenam kita sudah belajar mengenai paragraf, yaitu menentukan pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Apa itu paragraf? Kita ulang lagi secara singkat. Paragraf itu merupakan bagian dalam suatu cerita ataupun karangan yang mengandung satu gagasan pokok ataupun pokok pikiran yang didukung oleh kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran itu adalah suatu gagasan ataupun ide yang mendasari dari sebuah paragraf. Pokok pikiran dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal maupun pada akhir paragraf. Kalimat utama selalu diikuti oleh kalimat penjelas. Nah, sedangkan kalimat penjelas itu sendiri adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan ataupun rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap paragraf itu menjelaskan bagian-bagian dari setiap isi cerita. Dalam menentukan isi cerita pada sebuah paragraf biasanya ditandai dengan pengulangan kata. Nah, kata yang selalu diulang-ulang. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, silakan nanti kalian buka buku siswa kalian pada tema 7 halaman 62 dan 63. Bacalah teks tersebut dan temukan kalimat utamanya. Nah, jika kalian mampu menemukan kalimat utama, maka kalian pun juga akan mampu untuk menemukan isi cerita. Silahkan nanti kalian mencoba untuk menemukan kalimat utama dan isi ceritanya. Dan hasilnya untuk kali ini tidak perlu untuk dikirimkan. Karena pada pertemuan di tema 6 kita sudah mempelajari untuk menentukan ataupun menemukan kalimat utama dan juga pokok pikiran. Baiklah anak-anakku yang
saya banggakan pada bacaan tersebut ini menceritakan tentang bahan untuk membuat baju maupun pakaian. Pakaian itu sangatlah penting bagi kita semua. Karena memakai pakaian itu tentunya dapat melindungi tubuh kita. Melindungi dari udara dingin maupun udara yang panas. Nah, oleh sebab itu, maka jenis pakaian yang kita gunakan tentunya juga memiliki bahan yang berbeda. Nah, karena pakaian itu untuk melindungi dari udara yang panas dan dingin, tentunya bahannya juga berbeda tergantung dari kondisi udara yang saat itu sedang terjadi. Nah, pakaian yang menggunakan bahan tipis, ya bahannya itu ada tipis dan juga berbahan tebal. Nah, pakaian yang menggunakan bahan tipis itu biasanya digunakan untuk membuat baju ataupun pakaian di saat cuaca terasa panas. Nah, cuacanya panas. Sedangkan pakaian yang menggunakan bahan tebal itu akan digunakan untuk membuat baju pada saat cuaca udara itu dingin. Nah, pakaian atau baju yang kita gunakan setiap hari ini berawal dari selembar kain. Nah, pakaian yang kita gunakan itu bermula dari selembar kain. Nah, jenis kain tentunya juga berbeda-beda tergantung dari bahannya. Ada yang berbahan serat sutra maupun ada juga yang berbahan kapas. Nah, selain kain pada zaman dahulu, pakaian dapat dibuat dari kulit hewan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kulit hewan ini direndam terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Nah, karena bahan dasar dalam pembuatan kain itu terbatas di alam ini, maka tentunya kita wajib untuk menjaganya. Ya, menjaga. Supaya apa? Agar tidak punah, supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut yang dapat digunakan untuk membuat baju. Kain yang digunakan untuk membuat baju awalnya berbentuk persegi panjang. Kain itu berbentuk persegi panjang. Persegi panjang ini merupakan salah satu jenis bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar ini merupakan sebuah bangun yang rata, yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi maupun tebal. Apa sajakah jenis-jenis bangun datar itu? Nah, jenis-jenis bangun datar itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada persegi panjang. Yang kedua ada lingkaran. Yang ketiga ada segitiga. Yang keempat itu ada persegi. Kemudian yang kelima itu ada cacar pinggang, yang keenam itu ada trapezio. Nah, persegi panjang ini merupakan suatu segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan, sama panjang dan sudutnya berupa sudut siku-siku. Nah, sudutnya itu berupa siku-siku. Yang kedua adalah lingkaran. Lingkaran ini merupakan suatu himpunan titik-titik yang berjarak sama ke titik-titik tertentu yang disebut
pusat. Jenis bangun datar yang ketiga ini adalah segitiga. Nah, segitiga ini merupakan jenis bangun datar yang memiliki 3 sisi. Segitiga memiliki 4 jenis, yaitu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, karena segitiga ini memiliki 4 jenis, maka nanti tentunya untuk simetri lipat maupun simetri putarnya juga akan berbeda-beda. Untuk bangun datar yang keempat adalah persegi. Persegi ini adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya berupa sudut siku-siku. Yang kelima adalah jajar genjang. Jajar genjang ini merupakan suatu segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sejajar atau sama panjang. Yang keenam ini adalah trapesium. Trapesium itu merupakan suatu segi 4 yang memiliki tepat 1 pasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, dalam bangun datar terdapat simetri lipat dan juga simetri putar. Ya, ada simetri lipat dan juga ada simetri putar. Simetri lipat ini adalah garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian sama besar dan saling menutupi. Simetri lipat memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri ini ditandai dengan garis lipatan. Jadi banyaknya simetri lipat itu sama dengan banyaknya sumbu simetri. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan simetri putar, nah, ini adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar ataupun bangun datar. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, ya, bahwa untuk menentukan simetri lipat dan simetri putar tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian perhatikan. Nah, pada saat menentukan pada saat ingin menentukan simetri lipat, garis yang membagi bangun tersebut menjadi 2 bagian sama besar dan saling menutupi. Jadi nanti bangun tersebut dibagi menjadi 2, setiap bagian ini saling menutupi. Jika bagian tersebut tidak menutupi, ini bukan simetri lipat. Nah, kemudian pada ketentuan untuk simetri putar, nah, yang pertama nanti hasil putaran itu harus menutupi pola yang sama. Hasilnya harus menutupi pola yang sama dengan pola sebelum diputar. Kemudian untuk yang kedua, nanti putaran ini kurang dari 1 putaran, ya, putaran yang kurang dari 1 putaran ini tentunya bukan merupakan sumbu simetri putar. Jadi jika hanya diputar 1 kali, ini bukan merupakan sumbu simetri putar. Nah, kemudian untuk yang ketiga, memiliki titik pusat, bisa berupa paku ataupun jarum nanti. Nah, ini bisa berupa paku maupun jarum yang merupakan titik pusat. Kemudian untuk catatan bahwa
dalam bangun datar ini dikatakan tidak mempunyai simetri putar jika hanya diputar satu putaran. Nah, di satu beling penuh langsung itu bukan merupakan simetri putar dan tidak ada yang pas, artinya tidak memiliki simetri putar. Nah, bagaimanakah cara menentukan simetri lipat dan simetri putar tersebut? Nah, mari kita perhatikan contoh yang akan Pak Guru berikan kepada kalian untuk menentukan simetri lipat dan simetri putar. Nah, baiklah anak-anak, di sini ada kertas yang berbentuk persegi panjang. Ya, kertas ini berbentuk persegi panjang. Nah, untuk menentukan simetri lipat, maka kita lipat menjadi dua. Ya, kita lipat secara horizontal. Ya, ini tegak. Nah, dilipat jadi dua. Jadi tidak boleh ada yang tersisa. Harus semuanya harus saling menutupi. Oke. Nah, ini yang horizontal, kemudian kita buka, kita lipat lagi secara vertikal. Nah, semuanya harus tertutup juga. Nah, harus tertutup, tidak boleh ada kertas yang tersisa. Nah, bagaimana caranya menentukan simetri lipatnya? Nah, di sini ada bekas lipatan. Ya, bekas lipatan inilah yang dikatakan simetri lipat. Nah, seperti halnya di sini. Nah, di sini ada garis yang terputus-putus. Nah, garis putus-putus ini adalah bekas tadi ya lipatannya. Nah, maka simetri lipatnya pada bangun persegi panjang ini ada berapa? Oh, yang horizontal tadi. Ya, yang horizontal. Nah, ini ada satu. Ada satu, kemudian yang vertikal, ya horizontal, yang vertikal itu ada satu. Maka semuanya ada berapa? Ada dua lipatan untuk persegi panjang. Nah, sedangkan pada bangun persegi apakah sama? Sama-sama segi 4. Nah, kita buktikan lagi, kita lipat jadi dua secara vertikal. Nah, semuanya harus penuh. Kemudian kita lipat lagi secara horizontal. Penuh lagi. Kemudian kita lipat lagi dengan miring. Nah, ini juga semuanya menutupi bangun yang satunya. Nah, maka ini juga dikatakan garis lipat, simetri lipat. Ya. Nah, kita buka lagi, kita tutup seperti ini lagi. Nah, kita buka lagi. Nah, kalau pada persegi ada berapa? Apakah sama dengan persegi panjang? Kalau persegi panjang tadi simetri lipatnya ada dua. Nah, sedangkan pada persegi kita lihat ada berapa? Nah, di sini ada garis putus-putus ya. Ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Maka untuk bangun persegi simetri lipatnya itu ada 4. Sedangkan pada persegi panjang simetri lipatnya itu hanya ada 2. Nah, ini cara menentukan simetri lipat. Nah, kemudian untuk menentukan simetri putar bagaimana? Nah, silakan kalian perhatikan lagi. Nah, sini anak-anak. Oke, perhatikan. Ini ada. Ini itu merupakan kertas ya. Ini berbentuk
persegi panjang. Di sini ada huruf A, nah, kemudian ini ada huruf B, di sini ada huruf C, di sini ada huruf D. Kita putar. A pada titik A ini nanti harus kembali ke titik semula di A. Ya. Nah, kita putar seperti ini. Apakah bisa menempati semua garis? Oh, tentunya tidak. Kita putar lagi. Apakah bisa untuk menutupi semua garis? Oh iya, bisa. Nah, sekarang kita lihat. Untuk titik A, huruf A berada di mana? Oh, berada pada huruf C. Ya, kita putar lagi, baru ada satu. Kita putar lagi, tidak bisa, tidak menutupi. Kita putar lagi, kembali lagi. Bisa lagi. Maka simetri putar yang ada pada bangun persegi panjang itu ada dua. Ya, simetri putar yang ada pada bangun persegi panjang ini ada dua. Nah, anakku, silakan nanti kalian mencoba lagi beberapa bangun. Silakan kalian buat dengan kertas untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan Pak Guru nanti berikan. Nah, nih, silakan nanti kalian cari dengan mempraktekkan dengan sebuah kertas supaya lebih mudah dalam menentukan simetri lipat maupun simetri putar. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan bahwa pakaian, ya, bahwa pakaian di awal ini berasal dari kain yang berbentuk persegi panjang. Nah, kain ini dibuat dengan cara dipintal. Nah, kain tersebut dibuat dengan cara dipintal. Bagaimana cara gerakan memintal dan gerakan menenun? Gerakan menenun ini dapat kita jumpai. Ya, gerakan menenun ini dapat kita jumpai dengan melihat tarian Pantanu. Ya, tarian Pantanu ini yang berasal dari Sulawesi Tengah. Langkah-langkah dalam melakukan gerak memintal dan gerak menenun, ya, ada beberapa langkahnya. Yang pertama ini adalah gerak memintal kapas. Nah, pertama posisi duduk, anak-anak. Nah, posisi duduk, lutut kanan ini ditepuk ke atas, kemudian tangan kanan, ya, nanti digerakkan memutar ke arah depan. Nah, memutar ke arah depan. Memutar ke arah depan dan tangan kiri bergerak ke samping. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, gerak menenun yang pertama. Nah, gerak menenun pertama. Posisi duduk itu sejajar, selonjor. Posisi duduk itu selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan ke bawah, ya, lalu ke kiri atas dan ke bawah. Diulangi terus, ya, sampai 8 kali. Nanti semuanya harus diulang sampai 8 kali. Nah, kemudian gerak yang langkah yang ketiga itu adalah gerak menenun yang kedua. Posisi masih sama, yaitu duduk selonjor. Nah, selonjor, kedua tangan ini bergerak kuat ke arah
jari kaki. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Pada saat tangan kanan itu melakukan gerakan untuk menyentuh jari, maka badan itu diusahakan untuk membungkuk. Badan dibungkukkan. Kemudian setelah tangan itu bergerak ke arah perut, maka badan posisi tegak. Ya, posisi tegak. Nah, langkah yang keempat yaitu gerak menjemur. Gerak menjemur posisinya tentunya tidak duduk. Ada yang menjemur itu duduk. Menjemur pasti posisinya dengan cara berdiri. Nah, kedua tangan itu bergerak kuat ke atas. Dua tangan bergerak kuat ke atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian. Ya, arahnya kalau tadi bergerak ke kanan atas, sekarang bergerak ke kiri atas. Ya. Kemudian tangan bergerak ke kanan bawah. Lakukan bergantian. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, lakukan langkah-langkah dalam melakukan gerak memintal dan menenun itu silakan diulangi sampai 8 hitungan. 8 hitungan. Nah, pergerakan silakan nanti kalian peragakan gerakan memintal dan menenun seperti apa yang sudah Pak Guru jelaskan langkah-langkahnya tadi. Kalian dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Berkreasilah, teruslah berlatih sampai gerakan kalian nanti halus. Tunggu nanti perintah dari Pak Guru kapan kalian harus melakukan untuk mempraktekkan gerakan memintal dan menenun tersebut. Nanti baru kalian melakukan dan kalian boleh mengirimkan videonya ke Pak Guru. Nah, saya ulang perintahnya. Nanti silahkan kalian hanya berlatih saja dulu. Ya, gerakan memintal dan Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengapa kita memerlukan pakaian? Mengapa bahan pakaian yang kita gunakan berbahan tipis? Bagaimanakah cara kalian menentukan simetri lipat dan simetri putar? Cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Pesan Pak Guru di masa pandemi ini, selalu gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar meskipun mengikuti pembelajaran dari rumah. Terima kasih telah mengikuti ataupun menyimak video pembelajaran pada tema kita yang ke-7, subtema kita yang kedua pada pembelajaran yang pertama. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat membantu kalian semua dalam memahami memahami materi pelajaran pada hari ini. Jangan lupa, silakan anak-anak nanti segera mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan melalui Google Form. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran yang berikutnya. Selamat pagi, berkah dalam, Tuhan memberkati.